membahas tentang panen peluang. Kalau kita tinggal di daerah Indonesia, cukup modal hanya dua teman-teman, air dan tanah. Kalau tanah di sekitar daerah kita bagus, subur, kemungkinan poinnya satu, bertanam. Kalau air kita banyak ataupun bagus, otomatis kita membuat perikanan, teman-teman. Makanya sebenarnya bukan peluang yang tidak ada, tapi pikiran kita yang terkadang tidak bisa kita kontrol untuk lebih tenang. Apalagi masalah hati, teman-teman. Kalau kita lihat rumput tetangga hijau, kita fokus dengan rumput tetangga tersebut, sehingga kita lupa membangun rumah tanaman kita hijau. Nah, itulah teman-teman masalahnya. Bukan kita fokus pada apa yang kita lihat, bukan apa potensi yang ada dalam diri kita. Potensi dalam diri kita, teman-teman, apabila kita mengenali jati diri kita, kemampuan kita, pola pikir kita, dan hati kita, kemungkinan hidup kita akan berubah. Tentunya hidup kita akan berubah, teman-teman. Karena poinnya pertama, ubah dulu pola pikir. Pada intinya kita setiap hari bercermin. Seperti apakah saya sekarang ini? Kita cermin. Apakah hidup saya gini-gini terus tanpa ada perubahan? Mestinya banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus kita tanamkan dalam diri kita, terutama perubahan untuk keberhasilan. Ya, memang kita syukuri nikmat Tuhan yang diberikan Tuhan kepada kita. Tentunya kalau ada di lingkungan kita banyak seperti peluang, tanah yang subur, air dan segala tanaman semacam tumbuh-tumbuhan yang harus kita manfaatkan lebih bijak, maka bisa menghasilkan pundi-pundi uang yang lumayan mencukupi kebutuhan kita, teman-teman. Contohnya di pekarangan seperti ini banyak sekali pohon kopi, dan kita tanam ubi jalar sebagai nanti kita olah menjadi kue, kebutuhan pangan, dan cemilan-cemilan lainnya, teman-teman. Makanya sayang sekali kalau kita tidak memanfaatkan dengan bijak. Apalagi ada kopi, kita olah menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, teman-teman. Memang saya rasa kalau kita jual di penampung, harganya alhamdulillah, tapi lebih bijaknya kita olah sendiri menjadi konsumsi sendiri dan kita jual, bisa nilai harganya makin tinggi, teman-teman. Makanya saya lihat kondisi pola pikir di zaman sekarang terlalu banyak, teman-teman, sifat iri, dengki, hasad dan lain-lain, teman-teman. Ini sangat bahaya, teman-teman, menuju kepribadian yang lebih baik. Contoh, ketika ada masalah tetangga satu keluarga, yang lain pada ribut, teman-teman, esok hari bisa jadi topik pembicaraan, ngebahas sampai hampir 1 minggu dibahas tanpa habis, teman-teman. Mereka nggak sadar waktu mereka dan energi mereka habis ke waktu yang membahas orang lain, sia-sia, teman-teman. Padahal di rumah masih perlu minyak, masih perlu kebutuhan pangan yang harus kita pikirkan, malahan terfokus pada masalah orang lain, teman-teman. Kan ini kocak, teman-teman, lucu. Makanya sekarang apalagi ditambah tekanan ekonomi yang membuat kita makin serius dalam berkarya kreatif untuk memanfaatkan waktu yang ada, teman-teman. Apalagi sekarang kalau kita nggak berpikir rasional,
berpikir bijak teman-teman, menghabiskan waktu, menghabiskan materi ke hal yang tidak berguna teman-teman, otomatis kita akan menyesal teman-teman waktu suatu saat. Makanya ketika ada lahan terbatas, tidak menutup kemungkinan kita tidak bisa mengolahnya menjadi produktif. Ada lahan seperti ini kita manfaatkan sebagai pertanian, perikanan, dan peternak teman-teman. Makanya masalahnya sekarang ya perlu kita tekankan, solusi ada pada diri kita dan jawabannya pun ada pada diri kita teman-teman. Makanya kita harapkan semoga Tuhan membuka hati kita dengan lapang dan membuka pola pikir kita untuk menjadi berwawasan luas, sehingga otomatis tindakan kita dan mindset kita lebih positif teman-teman. Apalagi sekarang anak muda saya rasa lebih percaya apa yang dikatakan orang, seperti orang-orang sukses yang sudah sukses di luar sana. Ya mereka lebih terpengaruh teman-teman. Contoh, kita untung begini, kamu coba game ini, apa ini, padahal belum terjamin teman-teman. Kalau kita bertanam, contoh satu hari ini kita tanam cabai, walaupun 4 pot, itu maksimal sudah bisa menghasilkan teman-teman, dibanding kita mengundi nasib kepada ya yang lain-lain lah teman-teman. Makanya sekarang kita sepertinya kembali ke zaman dahulu teman-teman, produktif pertanian teman-teman. Makanya sekarang ini kita manfaatkanlah waktu kita, karena waktu itu sangat berharga. Bukan duit sebenarnya teman-teman yang berharga. Duit itu adalah hasil dari kegiatan kita produktif. Contoh buat karya, buat sesuatu karya yang bermanfaat, dan duitnya akan datang sendiri teman-teman. Makanya orang bijak dulu mengatakan jangan dulu fokus duitnya, fokus dulu apa yang bisa kita lakukan. Suatu saat nanti ketika kita menjadi lebih bisa membuat karya, nanti otomatis duit itu akan datang menghampiri diri kita sendiri teman-teman. Itu deh teman-teman. Makanya sebelum kita tutup video ini, jadilah orang yang bijak teman-teman. Selalu memanfaatkan waktu yang ada dan terus berharap kepada Tuhan yang Maha Esa. Karena setiap tindakan kita dan gerak kita, Dia yang mengawasi, Dia yang menentukan, kita hanya menjalani saja teman-teman. Makanya di sini untuk menenangkan teman-teman saudara, termasuk saya juga, untuk menuju tenangkan diri. Jangan dulu fokus masalah teman-teman. Kalau ada masalah utang segala macam, stop dulu teman-teman. Karena kita fokus hutang, kapan selesainya masalah itu teman-teman? Malahan menambah masalah banyak teman-teman. Terkadang kalau kita tenang dan mencoba berdamai dengan diri kita sendiri dengan ibadah yang sesuai anjuran agama, untuk mengheningkan pikiran kita agar tidak berisik. Itu deh teman-teman. Mungkin sekian dulu video hari ini, dan apabila ada ucapan yang salah, saya mohon maaf kepada teman-teman dan mohon ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih juga kepada semua, kepada alam semesta yang memberikan kesuburan tanah dan juga sumber daya alam yang melimpah ruah. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, rezeki tetap mengalir.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.